Saya ingin ke Bang Patria. Bang Patria, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ya pada kemarin. Ada pernyataan terakhir di depan wartawan yang mengatakan, kamu percaya suara saya sebegitu? Ini menarik karena kalau saya mengartikan sebetulnya bahwa Pak Ganjar pun heran dengan suaranya yang sampai saat ini quick count memperlihatkan sekitar 16, 17, 18%. Apa memang TPN juga melihat seperti itu atau seperti apa? Ya, kami rasa bukan hanya TPN ya. Kalau kita bicara quick count dan kita mempercayai itu sebuah metode akademis, berarti kita juga harus percaya sama akademisinya. Dan kenyataannya para akademisi selama beberapa minggu belakangan dari kampus ke kampus di tiap tangga rektoratnya sudah bersuara ada yang aneh dengan proses pemilu saat ini. Nah, saya rasa kemudian kalau angkanya seperti itu wajar. Kemudian ada yang bertanya, bukan hanya Pak Ganjar, bukan hanya dari kami TPN, kalau mau dibilang subjektif gitu kan nanti kan, tetapi dari luar juga banyak yang bertanya, apa benar segini? Dan itu adalah sebuah pertanyaan dalam ranah demokrasi yang sah. Apakah kemudian pasca 14 Februari Indonesia demokrasinya, kebebasan bersuaranya sudah berubah? Kan mudah-mudahan enggak. Jadi kalau ada yang bertanya, nggak apa-apa, sah. Dan kemudian tugasnya siapa yang harus untuk menjelaskan, bukan membenarkan. Itu yang tadi saya bilang. Jadi makanya kalau kemudian sudah banyak suara-suara yang kita bisa lihat di YouTube, TikTok, benar nggak sih ini, benar nggak sih ini. Dan saya rasa itu semua harus dihargain. Karena suara rakyat itu jangan cuma dilihat dari apa yang sudah pakai tinta ungu. Lidahnya, suaranya, pemikirannya juga harus dihargain. Gitu. Tapi meminjam tadi yang disampaikan sebelum jeda oleh Mas Usama, kita lihat kalau tidak salah begitu tadi ya, Anda mengatakan, ya kita lihat sekarang MK-nya seperti itu katanya. Saya tidak tahu sih artinya seperti itu seperti apa. Itu sama tidak pikiran dari TPN dengan Timnas ini? Karena kalau memang benar bahwa MK-nya seperti itu, ya jangan-jangan tidak ada berubah juga kalau misalnya pun mau dipertanyakan atau mau digugat misalnya. Bagaimana Bang? Ini bukan urusan berubah, menang atau kalah dan segala macam. Ini adalah urusan at the end of the day, ketika semua pemilu selesai di semua negara, maka negara ini akan kembali ke namanya state building. Nah, state building itu salah satu komponennya adalah good governance, clean governance. Ketika proses pemilunya kemudian dipertanyakan, ini yang akan jadi repot. Urusan kemudian tadi disampaikan bahwa nanti kalau MK-nya seperti itu, apapun definisi seperti itu, itu kan nggak terjadi di 14 Februari. Itu terjadi di bulan Oktober ya kalau nggak salah. Putusan itu ya? Pertanyaannya kan dimulai dari situ. Nah, ternyata tidak bisa diselesaikan dari Oktober sampai Februari ini masih ada pertanyaan. Makanya kembali lagi stance-nya, ketika ada yang bertanya, ya jangan kemudian yang bertanya disalahkan. Kalau bertanya kan sah. Boleh. Ada 100 pasal yang mengakomodir ini semua di dalam undang-undang pemilu. Makanya itu yang kemudian kembali lagi saya tegaskan bahwa ini harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya dan seyakin-yakinnya dengan bukti yang empiris dan berbagai macam. Jangan hanya kemudian nanti dianggap, oh pembenaran. Nah itu yang repot negara nanti. Mas Usama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.